Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan analisa dan juga opini saya untuk Persija Jakarta. Jadi ini sesuai dari pengamatan saya di musim lalu ya. Jadi Persija Jakarta di musim lalu berhasil menjadi runner up ya di BRI Liga 1. Ini menurut saya sudah pencapaian yang cukup luar biasa untuk Persija Jakarta. Kalau salah sampai mendatangkan pelatih ya dengan pemain yang boleh dibilang musim lalu Persija Jakarta banyak mengorbitkan pemain-pemain mudanya, saya kira kalau bukan Thomas Doll, Persija Jakarta cukup kesulitan untuk bisa masuk di runner up. Ya, karena dengan komposisi pemain yang boleh dibilang seadanya. Terutama Persija Jakarta di sisa-sisa musim kemarin itu kan kehilangan Abdullah Yusuf dan juga Berens ya. Mungkin kalau kehilangan Berens masih oke lah, Persija Jakarta masih memiliki Hanif Syahbandi atau Doni Tripamungkas. Tapi kalau kehilangan Abdullah Yusuf ini menjadi momen yang memang sangat krusial karena Persija Jakarta sebenarnya pemain depan yang paling konsisten dan tajam itu Abdullah Yusuf. Ya, kalau Aji Kusuma kan masih sering kali ya namanya pemain muda ya. Jadi track recordnya kadang lagi bagus ya bagus, tapi untuk menjaga konsisten itu cukup sulit memang untuk pemain muda ya. Paling nanti dikasih jam terbang yang tinggi, saya kira Aji Kusuma bisa menjadi the next Bambang Pamungkas lah. Tapi kalau Kremencik kan kita bisa tahu ya, ini kan pembelian yang cukup lumayan juga, tapi justru performnya nggak terlalu memuaskan lah untuk saya. Jadi inilah menurut saya bahwa Persija Jakarta di peringkat kedua kemarin ini sudah pencapaian yang cukup luar biasa. Ya, lalu bagaimana target Persija Jakarta di musim depan? Ya tentunya bisa menjuarai Liga Indonesia. Karena kalau kemarin sudah runner up, ya pasti targetnya bisa menjadi juara. Dan kalau dilihat dari transfer pemain saat ini ya, Persija Jakarta kan baru mendatangkan 3 pemain. Ada Akbar Arjunsyah sebagai pemain belakang, lalu ada Rizky Ridho, dan yang terakhir ada Rio Matsumura. Jadi kalau dilihat memang Thomas Doll ini cukup berhati-hati ya, mungkin manajemen Persija Jakarta juga sama. Karena jangan sampai salah mendatangkan pemain lagi. Karena sudah ada contohnya ya, seperti Kremencik, Berens, dan juga Abdullah Yusuf. Kecuali kalau Abdullah Yusuf, ini kan sebenarnya striker yang menurut saya bagus banget ini. Udah postur tubuhnya tinggi, lalu sebagai finisher juga bagus banget Abdullah Yusuf. Tapi ya inilah yang saya kira bahwa Persija Jakarta untuk transfer kali ini memang sedikit terlalu pasif, artinya nggak terlalu aktif sekali. Tapi kalau dilihat dulu ya, untuk komposisi pemain Persija Jakarta saat ini memang sebenarnya sudah merata semua. Baik pemain inti dan pemain cadangan sebenarnya sudah merata semua. Tapi menurut saya yang memang Persija Jakarta butuhkan adalah pemain-pemain yang matang, terutama di sektor depan. Inilah yang saya kira kehilangan Abdullah Yusuf ini yang menjadi PR penting untuk Persija Jakarta bisa mendatangkan pemain depan yang juga memiliki histori gol yang cukup bagus. Tapi kalau dilihat dari pemain belakang, ya anggap aja ya ada Budela, Rizky Ridho, Ferrari, atau mungkin ada Dendi Maulana, Akbar Arjunsyah yang juga barusan didatangkan, belum ada Hansa Muyama. Ini stok pemain belakang dari Persija memang sudah cukup kuat. Lalu di sektor flank ada Rio Fahmi, Firsa Andika, ya, atau mungkin bisa diganti pemain lainnya karena kan Frankie Misa kemarin di loan ya dipinjamkan. Jadi saya kira untuk lini belakang dulu dari Persija Jakarta memang sudah cukup bagus. Lalu sektor tengah ada Rio Matsumura, ini pemain yang memang saya jujur sangat cocok ya kalau dilihat dari gaya permainan Persija. Karena sebenarnya Persija Jakarta dengan permainan bola possession itu membutuhkan banget pemain seperti Rio Matsumura yang benar-benar bisa berkreativitas di sektor tengah. Ini yang belum dimiliki oleh Persija Jakarta kemarin. Berens pun juga sama. Ini pemain yang memang ya mungkin lebih bagusnya sebagai passing ya, atau memberikan true pass ya, final true pass gitu. Ya, passing terakhir untuk di finishing oleh striker gitulah. Tapi kalau Rio Matsumura ini bisa mengolah bola, bisa membuka ruang untuk pemain-pemain sayap atau pemain depan bisa melakukan passing intercept atau yang true pass gitu. Nah inilah bedanya Berens dengan Rio Matsumura. Tapi kalau menurut saya ya Rio Matsumura lebih baik karena cocok dengan gaya permainan bola possession Thomas Doll yang membutuhkan kreativitas di sektor tengah. Ini yang belum dimiliki oleh Persija Jakarta di musim lalu menurut saya, pemain yang bertipe seperti Rio Matsumura.
Jadi ini pembelian yang cukup bagus. Tinggal nanti kita cari penggantinya siapa jika Rio Matsumura tidak dapat bermain. Karena Persija Jakarta sebenarnya untuk masalah skema permainan itu sudah cukup bagus dan cukup konsisten berjalan ya. Setiap berapa kali pertandingan Persija Jakarta, baik hasilnya menang, imbang atau kalah, tapi rata-rata bola possession dari Persija Jakarta ini selalu menang dari musuhnya. Ini artinya skema permainan bola possession Persija memang sudah baik, sudah berjalan. Tapi hanya saja menurut saya faktor finisher. Inilah yang perlu dicari oleh Persija Jakarta. Dan saat ini kan Persija masih ada 2 pemain asing aja ya, Kudela dan juga Rio. Artinya masih ada 3 pemain asing lagi dan 1 pemain ASEAN. Artinya ada 4 pemain luar yang nantinya mungkin akan didatangkan oleh Persija Jakarta. Ini kita masih menunggu ya, karena kan slotnya masih ada 4. Apakah akan dipakai semua atau tidak nih untuk manajemen Persija dan juga Thomas Doll? Ini yang masih kita nantikan. Tapi kalau urusan pemain belakang dan pemain tengah, ini saya kira Persija sudah cukup bagus. Tinggal PR-nya di pemain depan ya, untuk menyaingi Aji Kusuma. Saya kira kalau Aji Kusuma memiliki persaingan di sektor depan, ya contohnya seperti Abdullah Yusuf lah di musim kemarin gitu. Ini Aji Kusuma justru akan lebih baik lagi nanti performnya karena ada persaingan. Ini yang menjadi tanda tanya untuk saya nanti. Sebenarnya Persija Jakarta ini sedang mencari pemain depan ini siapa gitu. Mungkin kalian kalau ada yang tahu silakan berikan komentar ya. Lalu untuk masalah pemain sayap, ya Persija Jakarta sudah memiliki pemain sayap yang cukup bagus, walaupun memang usianya muda, tapi kembali lagi menurut saya usia muda biasanya hanya kurang bagusnya itu di masalah konsisten. Kalau masalah skill individu atau masalah permainan atau perform dari pemain tersebut ya mungkin oke, bagus. Tapi untuk menjaga konsisten itu biasanya PR dari pemain-pemain muda. Nah ini yang menurut saya Persija Jakarta membutuhkan pemain yang matang. Ya ini. Jadi untuk masalah transfer saya kira memang Persija Jakarta tinggal melengkapi sesuai yang kemarin saya sudah pernah bahas ya untuk Persija Jakarta. Saya pernah katakan bahwa Persija ini tinggal melengkapi posisi-posisi yang memang dibutuhkan untuk penyerangan. Kalau untuk bertahan saya kira udah enough ya, udah cukup bagus untuk Persija Jakarta di musim lalu. Tapi yang menjadi PR yaitu masalah mencetak gol dari pemain sayap, pemain tengah dan pemain depan. Ini yang berapa kali sering inkonsisten. Ya mungkin karena ada faktor pemain muda juga. Ya Riko Simanjuntak walaupun usianya sudah nggak muda lagi, ya paling Riko Simanjuntak yang terlihat penampilannya selalu konsisten. Ya Osvaldo Hai juga sudah nggak diperpanjang oleh Thomas Doll. Ini juga saya kira Thomas Doll menginginkan pemain sayap ini yang bisa lebih masuk ke dalam. Tapi bukan membangun serangan dari luar tapi masuk ke dalam ya, tapi lebih ke dalam keluar. Karena di sini Persija Jakarta selalu memakai 3 central back dan juga 5 pemain tengah. Artinya Firsa dan Rio ini yang lebih bermain keluar. Jadi pemain sayap dari penyerangan Persija ini kalau bisa lebih masuk lagi ke dalam. Nah disinilah saya kira kenapa Osvaldo Hai mungkin dari pengamatan saya nggak masuk di skemanya Thomas Doll, karena Osvaldo Hai sebenarnya lebih sering membangun serangan dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Ya, ini yang berapa kali kita sering lihat lah bagaimana Firza Andika dan Rio Fahmi sering ngilang permainannya. Jadi ketika membawa bola dari luar, nanti mereka akan masuk ke dalam. Dan pemain flank dari penyerangan Persija ini yang justru akan keluar. Inilah yang menjadi salah satu penyerangan mematikan ya. Sistemnya sudah bagus sekali untuk Persija. Ya, sistem penyerangannya. Tinggal masalah di finisher atau di finishing. Ini yang saya kira kita sama-sama masih menunggu ya untuk Persija Jakarta akan mendatangkan siapa. Dan tentunya untuk Persija Jakarta jujur saya cukup senang kalau melihat gaya permainan dari Persija Jakarta di musim lalu. Dan saya kira hasil yang sudah cukup fantastis, sudah cukup bagus. Persija Jakarta bisa finish di runner up. Itu pun Persija Jakarta harus kehilangan Abdullah Yusuf dan juga Perens ya. Di akhir-akhir Persija Jakarta membutuhkan kemenangan. Jadi ya memang sempat ada inkonsisten ya dari hasil-hasil akhir season dari Persija Jakarta di musim lalu. Tapi menurut saya patokan saya Persija Jakarta sudah bermain dengan skema yang sudah cukup bagus dari Thomas Doll.
Tapi ya menurut saya PR-nya tinggal di masalah finisher atau penyelesaian akhir dalam menciptakan peluang menjadi gol. Ini yang saya harapkan Persija Jakarta di musim depan nanti. Semoga urusan menciptakan gol sudah nggak menjadi masalah. Ya, sudah mudah untuk bisa menciptakan gol. Lalu dari sektor tengah, belakang, sayap, depan, ya saya kira skema sudah cukup solid untuk permainan Persija Jakarta. Ya, seperti yang saya pernah bilang, Persija Jakarta tinggal mendatangkan pemain untuk mengisi ya pos penyerangannya aja. Dan saya berharap ada pemain yang memang didatangkan cukup matang dan memiliki histori gol yang bagus ataupun assist untuk pemain sektor flank ya, sektor sayap penyerangan. Ini yang saya harapkan untuk transfer kali ini ya, untuk Persija Jakarta. Dan untuk musim depan ya semoga Persija Jakarta kemarin sudah menjadi runner up ya, tentunya kan targetnya menjadi juara. Ya ini kita akan lihat juga ya, semoga Persija Jakarta bisa melanjutkan konsistensinya aja. Ini pesan saya ya, untuk menjaga konsistensinya aja. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan untuk Persija Jakarta. Selamat ya untuk Rio Matsumura yang sudah bergabung, Rizky Ridho dan juga Akbar Arsunca. Semoga bisa memberikan permainan terbaik untuk Persija Jakarta. Dan untuk Persija Jakarta dan supporter Persija Jakarta, tetap semangat dan tetap mengkawal bagaimanapun perform Persija Jakarta di musim depan nanti. Ya, ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.